Perkenalkan nama saya Fadil Saputra. Saya Deo. Yang ini cok, gini dah. Aku nggak ada kuku, nggak punya kuku. Astagfirullah. Jadi Starboy. Fasilitasnya lumayan kurang lah dari lapangan olahraga Iya. seperti lapangan basket. Kursinya juga ya guys Ya, ya. kursi. Guys. Kok jadi dan sesi curhat meja. gitu ya? Banyak orang kerasukan malam-malam teriak habis di lapangan tuh, habis ceramah, habis apa tuh lomba. Ya, habis Ada lomba. seni itu kan. Ya. Habis Beda itu seni. tiba-tiba ada yang teriak-teriak lah kerasukan. Wah, Terkejut, Pak. Terkejut ya, baiklah. Terkejut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami Potek, Podcast Anak Teknik. Dengan saya Pak Syaboy Putra Nugraha sebagai narator di podcast ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengalaman pribadi. Tentunya ada teman-teman saya 2 orang, yaitu anak-anak teknik tentunya yang berasal dari Semada. Mereka sudah ada di samping saya. Ini dia, Deo dan Fadil. halo. Halo, nama saya Bisa diperkenalkan nama panjangnya? Nama saya Fadil Saputra ya guys ya, dari Teknik 2. Nama saya Deo Bagus Pangestu dari Teknik 2. Ya, itu dia. Ini teman-teman saya dari kelas teknik ya. Bagaimana kabar kalian ini sebelumnya? Alhamdulillah baik, sangat-sangat baik dan sehat walafiat. Itu kayaknya dipasang koyo itu kenapa tadi itu ya? Kayak ini tadi sempat pasang koyo guys, Oh. cuman karena gigi saya Oke, sakit ya. Deo gimana kabarnya? Saya baik, penuh semangat dan ceria. Oke. Oke. Tidak usah basa-basi ya. Sekarang ini kan kita sudah kelas 12 nih. 12. Nah, kita di sini temanya tentang pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman kalian, kesan-kesannya selama sekolah di Semada? Apakah baik, happy, atau bagaimana? Oke, bisa diceritakan dari Fadil dulu mungkin? Kalau saya sih punya kesan yang sangat baik banget. Nah sih ada buruknya juga sih ya. Namanya Ya. juga sekolah pasti ada buruknya, entah itu dari teman, entah itu dari guru, entah itu dari manapun. Iya. Tapi saya menceritakan tentang yang baik, yang sangat baik lah. Kayak saya tuh di sini tuh mendapat sepanjang saya sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh banyak sekali teman-teman saya mendapatkan banyak teman, banyak kerabat ya, contohnya ya inilah salah gitu ya kan. Jadi ya mungkin itu aja kali ya. Ya. Soalnya ya udahlah itu aja. Bisa lanjut Deo, bagaimana kesan-kesannya? Saya kesan-kesan dari saya sendiri, yang pertama itu Semada itu lumayan bagus, setengah-setengah lah. Ya, terutama dari guru-gurunya lumayan baik, bagus mengajarnya, tapi kalau fasilitasnya lumayan kurang lah dari lapangan olahraga Iya. seperti lapangan basket. Kursinya juga ya guys Ya, ya. Kursi guys. Kak, Kursi jadi dan sesi curhat meja. gitu ya? Itu pengalaman mereka selama di Semada ya. Ini bukan menghujat Semada atau apa, bukan. Ini hanya pengalaman pribadi mereka selama sekolah di Semada. For information, kita sekelas, kelas 3 itu dari kelas 2 yaitu kelas 11 dan lanjut di kelas 12. Untuk kelas 10 itu masih kelas biasa yang kayak A, B, C, D itu masih kelas biasa ya. Untuk kejurusannya itu mulai dari kelas 11 sampai 12. Sampai Oke. kelas 12. Betul. Di Semada ini kan sudah mulai wajib satu eskul nih. Nah, kalian ini masuk ke eskul apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi masuk ke eskul badminton karena yang santai ya, latihannya tuh santai gitu. Iya. Kayak hari Sabtu doang gitu. Nah, jadi ya makanya saya di eskul Jadi pilih badminton Iya. karena waktunya cuma satu hari itu Ya, untuk waktunya latihan. cuma 1 hari aja untuk latihan. Oke. Untuk Deo? Kalau saya sendiri mengikuti eskul basket. Karena basket tuh latihannya cuma di hari Sabtu dan Minggu yang tidak mengganggu kesibukan saya.
Oh, karena weekdays ya. Ya. Weekend. Ya. Sorry, weekend. Dulu saya juga mengikuti eskul paskib. Hmm. Itu Sama guys, sama ya. pas kelas 10. Nah, kenapa keluar basket nih? Kalian berdua? Karena latihan yang terus setiap Latihannya hari, hampir setiap latihannya hari hampir lah ya. setiap hari. Setiap hari, dan karena Mengganggu kesibukan juga. kesibukan pribadi kami juga yang yang tidak bisa mengikuti latihannya. Iya. maksimal lah. Jadi itu merupanya mereka pernah ikut eskul basket ya? Ya. Nah, Terus karena jadinya keluar karena Ya, karena ya itu tadi kesibukan jadwalnya pribadi, terlalu ya, padat. terlalu padat. Oke. Selama kalian eskul nih, kalian pernah gak sih ikut lomba-lomba gitu? pernah. Kalau saya pernah. Nah, kalau Kalau Fadil saya- pernah apa enggak? Saya pribadi sih jarang ya. Oh, Bukan jarang, jarang. malah enggak pernah mungkin ya. Iya. Nggak pernah sih, nggak pernah. Nah, untuk Deo, lomba apa yang kamu paling kamu ingat, yang paling kamu memorable lah, yang paling mengesankan untuk kamu? Ya, lomba yang paling mengesankan menurut saya pas itu lomba Perbasikap. Itu apa itu? Lomba apa tuh? Persatuan Basket Indonesia. Oh, Itu pada tahun 2022 pas kelas 10. kelas 10. Itu Itu baru masuk ya? ya. Itu saya di situ menjuarai juara 1. Wis. Ngeri ya. Ngeri ya. tuh. Keren. Boleh. Selama ikut lomba basket, kamu ikuti lomba apa aja? Bisa disebutkan satu-satu? Kemarin ada Semasa, Ya. Perbasi, dari UB juga ada, sama ada namanya klub Garuda, Patriot Cup apa namanya? Lupa saya. Berarti lumayan banyak ya Ya. kamu mengikuti lomba. Ya. Fadil aja dong, ikut dong lomba-lomba biar ada gitu yang bisa diceritakan gitu loh. Aduh, jangan dong, jangan. Nggak bisa nih, soalnya anaknya introvert kayaknya. Introvert ya. Lanjut. Sama kita kita throwback ya untuk ke kelas 11. Nah, di kelas 11 itu ada namanya Kemah Akbar. Sebelum Kemah Akbar itu ada hiking satu angkatan untuk kelas 11. Itu hanya diadakan untuk kelas 11 saja dari pramuka. Nah, jadi itu ada hiking dan kemah. Nah, di sini saya akan menanyakan mereka berdua tentang pengalaman hiking dan kemah tersebut. Oke, bisa dimulai dari Deo dulu, soalnya dari tadi Fadil terus. Ya, Mulai dari hiking, Deo. menurut saya kesan dari saya dari hiking itu lumayan baik lah. Walaupun dari kelompok kami, kan kita kan nggak sekelompok ya. Ya, tidak Kelompok- sangga. Ya, Sangga. sangga. Kurang persiapan dari logistik seperti minum, terus buat mengikuti lomba juga seperti yel-yel kemarin, buat langsung jadi di sana. Itulah kira-kira. Iya. Ada persiapan ya, guys. Ya. Oke. Fadil, Kalau hiking dan kemah dari gimana? Saya hikingnya ya seru sih, seru banget karena sudah mempersiapkannya dari awal, dan seru banget karena salah satu kerabat saya itu sepatunya jebat guys. Jebat Padahal guys, ya. For information lagi guys, saya dan Fadil ini satu sangga, jadi Santai, guys. kami tahu lah gimana ceritanya. Iya, Cuma untuk pengalaman pasti kan beda-beda ya di setiap orang-orang itu. Nah, jadi itu ada satu orang, mungkin sebut apa tuh tadi? Ada saya. Itu Ya, teman baru kami lah, berjalan guys, ya. berapa meter, sepatunya sudah jebol, soalnya sudah lepas. Itu lumayan lucu sih. Ya, itu hal-hal yang paling lucu lah guys ya. Iya, iya, itu Di selama hiking gitu guys. Ada juga yang pleset, sedikit terpleset, yang karena turunan nggak bisa ngontrol kecepatan larinya. Nah, Terjatuh. terjatuhlah dia guys. Nah, itu kan untuk hiking. Itu pas di pos berapa tuh? Itu pas di pos 3 Pos 3 ya. 3 menuju ke finish. Ada berapa pos sih kita? 5 kalau nggak salah kemarin. Berarti 3 5 pos ya? 4. Di 5 pos kalau nggak salah. Itu berapa ya? Saya lupa juga. Lupa. Oke. Ya, pokoknya Itu untuk hiking. Kemah gimana? kalau Selama kemah berapa hari kita ya? 3 hari ya? Tiga. 3 hari ya? Tiga Iya. malam. 3 hari. Bagaimana kesan-kesannya? kesan-kesannya- Atau senang kah? Atau happy kah? Atau bagaimana lah? Happy lah. Happy. Aku lah ya, senang pun ada, happy-nya ada, Buruknya lucunya juga ada. ada, Ya, buruknya buruk. pun juga Ya, ada guys. banyak. Oh. Nah, ini kan banyak banget nih Ya. kesan-kesannya nih. Bisa diceritakan dulu gak? Apa itu aja? Apa aja itu? Kalau dari saya sih kesannya yang paling lucu tuh ya apa ya? Paling
lucu ya, seru apalah pokoknya itulah guys ya. Jadi itu tuh Saking nggak bisa diceritakannya sampai begitu ya. ya guys ya. Jadi Iya, waktu iya, itu iya. malam hari, entah itu malam ke pertama atau kedua, itu tuh hujan pada saat kita tidur, kami tidur gitu. Hujan dan itu airnya rupanya masuk ke Dalam tenda. dalam tenda kami gitu. Jadi kami tuh kayak ya udah kami tidur tuh ya basah-basahan. Apalagi tenda kami tuh guys berkontur-kontur lah. Tanahnya tuh ada Tanahnya yang tuh, gelombang ya. apa segala macam. Kami masang tenda tuh di tanah yang berkonturnya tuh sangat lumayan bergelombang. Jadi Menurunnya tanahnya. Ya, bergelombang Deo. bergelombang. Gelombang begini. Ada yang lubang, Ya. sungguh itu cerita-cerita. Nah, di situ saya sedikit bercerita ya. Jadi tuh sebenarnya kami tuh datang lambat. Jadi kami kebagian bukan datang lambat, kebagian undian atau apa sih waktu itu ya? Kebagian undian Nah, kami. oh iya kebagian Ya. undian. Nah, kebetulan tanahnya itu bergelombang. Di situ kami lupa bawa sekop, jadi kami tidak bisa meratakan sekop atau cangkul. Waktu itu lupa bawa, jadi tidak bisa meratakan tanah itu. Jadi kami tidur ya sesuai tanahnya itu. Sesuai tanah senyaman-nyamannya lah. Ada yang di ujung, ada yang di mana-mana. Dan ada juga tegangnya karena tegang apa ya, merasa takut lah gitu ya. Karena tuh kami punya 2 tenda. Tapi yang satu tenda ini dipakai buat cewek-ceweknya. Ya, kan? ya. Nah, yang cewek-ceweknya nggak bisa masang. Minta tolong orang. Ternyata orangnya pun Tidak tahu tidak masang. tahu masang juga. Akhirnya terjadilah tuh tenda robek. Jadi Robek. Jadi tenda kami itu Tenda kami, segitiga begini, baru ke belakang, baru di belakang juga segitiga. Nah, di ujung segitiganya tuh robek gitu. Jadi antara dan satu itu apa tendanya tuh minjam ya guys. Ya gimana ya, kami sudah minjam terus kami pinjamkan ke cewek-ceweknya dan akhirnya robek. Jadi tanggung jawabnya kami dong gitu kan. Jadi tuh ya udah di situ kami kayak bingung dan akhirnya ada yang bisa jahit langsung dijahit dan akhirnya bisa guys. Jadi bisa dipasang, untungnya bisa dipasang dan kokoh ya sampai 3 hari itu ya, tidak Iya. ada apa-apa ya? ya tidak ada apa-apa. Air nggak masuk. Aman. Kalau Aman, di aman. tenda cewek aman karena tempatnya rata guys. Cuman di luarnya aja yang nggak aman karena kecil. Ya, Berlumpur gitu. itu pengalaman dari Fadil. Kami satu sangga ya, ingat ya kami satu sangga. Jadi saya tahu sedikit cerita dari Fadil. Nah, untuk Deo ini kan beda sangga. Bisa diceritakan Deo bagaimana? Ya dari tenda kami dulu ya. Ya. Posisi kami tuh lumayan lah. Tendanya gede, tanahnya rata, dan tenda kami juga banyak kegunaannya. Bisa dijadikan tempat sholat sama Jadi- orang-orang. Ya. Tendanya Deo ini sangat besar di antara tenda-tenda kami sangga-sangga yang lain ya. Jadi tendanya Deo ini sebagai tempat pengungsian itu Ya, bisa jadi tempat pengungsian. Terus Apalagi Deo? ya, Pengalaman yang horornya kah atau bukan horor sih jatuhnya, kayak serem gitu Serem. atau ya pas di malam hari itu banyak orang kerasukan malam-malam teriak habis di lapangan tuh, habis ceramah habis apa tuh, lomba ya habis ada lomba. seni itu kan. Ya Habis ada itu seni. tiba-tiba ada yang teriak-teriak lah kerasukan. Wah, Terkejut Pak. Terkejut ya baiklah. Terkejut. Nah, itu kerasukannya kalau tidak salah tuh habis Habis api pembagian medali. Iya, iya. Habis bagian medali ada api unggun, Setelah itu langsung di situ. langsung banyak yang teriak di situ. Banyak yang kerasukan di situ. Rata-rata yang kerasukan tuh cewek ya. dan takutnya sih ya karena di angkatan kami itu ada maling ya guys. Ada maling nih ya guys, ada maling nih. Sangat-sangat. Hanya di angkatan kita ya yang ada maling ya? Ya baru angkatan kami guys. Oke, ini untuk cerita di masa-masa SMA. Nah, masa-masa SMA bukan lagu dong, bukan. Selama kalian SD atau SMP ada cerita yang menyenangkan nggak? Ini kita bahas yang senang-senang dulu ya. Selama kalian SD dan SMP, kita gabung aja biar singkat gitu. SD dan SMP. Dan SMP yang Cerita yang menyenangkan yang paling kalian ingat bersama teman-teman kalian kah atau kemana gitu? kalau saya sih ada sih waktu itu pas apa ya pas ke mangrove
mangrove. Nah, Oh, itu tuh iya. rame-rame. Nah, di situ ada momen-momen yang Itu satu kelas kan kita. ya, Itu waktu iya, apanya, satu SMP kelas atau ya? SD? Satu kelas. SMP. Oh SMP. SMP. Oh, kelas Kebetulan 7, oke, SMP-nya sama nih, SMP Oke, lanjut. Ya di situ ya kami dibagi-bagi kelompok, harus penelitian gitu di sana, dan itu tuh seru banget. Dan momen-momen itu tuh ya momen-momen yang menurut saya tuh ya seru lah, momen-momen yang tidak bisa dilupakan, karena di situ kumpul sama temen yang awalnya ndak akrab tuh jadi akrab Ya gitu ya lah. ya. Berarti banyak dari apa tadi? Dari mana? Yang anu mangrove itu apa? Dari penelitian apa? Penelitian mangrove ya. Jadi bisa menambah relasi teman, terus bisa menambah wawasan kalian ya dalam itu ya. Juga. Dan itu ada lagi Deo, bisa mungkin pengalaman yang kamu ingat? Saya lanjut lah yang di mangrove ya. Oke, bisa. Oke, ini kan pengalaman orang-orang kan beda-beda guys. Jadi itu pengalaman Fadil. Untuk Deo mungkin beda? Itu apa? Sama lah kayak dia, tapi pas di mangrove tuh kau ada gak ya pas dikejar monyet tuh? Gitar bekantan? Ya, Waduh. dikejar monyet. Oh, ada dong, ada. Itu sangat-sangat hal yang lucu juga tuh. Ngakak kali tuh. Ngakak sih. Siapa yang narik teman kita tuh ya? Ini penelitian loh, Iya. kok bisa kena kejar? Aduh. Ini Ya, penelitian monyetnya loh. Apa ya, gimana? Kami Monyetnya tuh lagi lewat. ya, lewat. Monyetnya Tiba-tiba. ya apa nangkring itu ya. Heeh. Oh, enggak salah tuh kan jalannya mangrove kan ada bercabang ya? Ya. Ya, Nah, coba. kalian lewat yang jalan utama atau yang belok? Ada yang Pokoknya kan ada yang berpagar itu tuh kalau tidak salah. dekat pagar sebelah ujung lah kanan. Iya. Oh, ya di situ soalnya mereka di situ sering anu. Yang sering apa tuh namanya? Nangkring sih di situ sih kalau bekantan-bekantan itu. Dekat situlah. Ya. Di situlah guys ya, kami tuh pokoknya Paling seru lah di situ ya. seru banget, karena teman kami yang dikejar, narik teman kami sampai teman kami jatuh ke bawah. Buset. Ngeri. Iya, sampai Iya. jatuh. Wow. Jatuh. Itu ke bawah. Karena dia ditarik. Sama ditarik bekantan ditarik itu? sama, enggak, bukan sama bekantan. kan kami lah. Oh. Kami. Jadi jatuh ke bawah gitu. Sampai sepatunya lepas. Oke, kalau lepas ya mungkin pengalaman yang paling seru tuh itu di SMP ya guys. Iya. Karena kan dua tahun tuh Covid ya. Ya, 2 tahun Covid di masa SMP itu kelas 8 dan 9. Iya, itu kelas 7 dan Nah, oke untuk Covid. Selama kali Covid nih, ngapain aja di rumah? ya kalau saya paling tidur ya. Kalau saya tidur Kan ada main game gitu gak sih eh, di rumah selama Covid? ada. Waktu itu lagi boomingnya FF ya guys. Ya. Free Fire ya. Saya Fire juga ya, memainkan bener. Free Fire itu ya. FF versus PUBG Mobile. Siap guys, siap. Oke. Berarti selama Covid itu kalian rajin gak sih dulu selama Covid? Kan biasa ada orang-orang malas itu. Ya, saya Selama Covid Saya malas nih- tuh ngumpulin tugas. malas banget guys. Jadi malas-malasnya luar biasa guys. Jadi sebelum Covid tuh kayak lancar tuh ngumpul tugas, nggak ada tugas kosong. Kenapa selama Covid nih guys? Tugas tuh kah Menumpuk. menumpuk Kayak males dan- gitu ya. Ya akhirnya nanti ditagi pas mau pembagian rapor, Iya. penerapan nilai. Nah itu tuh langsung ditagi. Jadi bolak-balik lah tuh sudah ke sekolah gitu kan. Ke sekolah cuma ngasih ngumpul tugas gitu. Itu sudah mulai. Jadi Itu ya pun mut-mutan. mut-mutan tunggu. Mengumpul tugasnya mut-mutan ya? Kalau Ya. mood bagus ngumpul, kalau enggak moodnya Kalau enggak enggak, bagus, ya sudah. tidur aja. Tidur aja lah. Karena faktor Ini tidak patut dicontoh untuk aduh ini. Nah, mungkin pengalaman yang seru, pengalaman yang itulah pengalaman yang kami ingat di masa-masa kami corona gitu. SMP gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa diceritakan dari mereka berdua, pengalaman pribadi. Saya rasa cukup. Atau boleh ditambahkan lagi pengalaman pribadi yang kalian ingat atau buruk, mengesankan atau apa segala macam. Pengalaman pribadi ya. Ada sih. Pengalaman pribadi ya nggak ada sih ya. Itu aja mungkin kali ya. Itu sudah semua. Pengalaman pribadi Apa yang nih? lucu nih. Apa sih ya? Sebenarnya mau dibilang lucu ya lucu. Tapi mau bilang malu ya malu juga gitu, kayak salah negur orang. Waduh, oh iya salah negur orang. Itu hal-hal yang Gimana tuh? sudah 3 kali saya Selama Pertama hidup? di sekolah, di jalanan, satunya di jalanan juga. Yang 2 ini sudah bisa lah, karena kan di jalanan kita cuma manggil, terus orang itu nyaut. Sudah. Ini yang di sekolah nih saya nepuk begini guys.
Tuh, Waduh. begitu. Malu tuh. Dan akhirnya dia noles saya begini, jadi kayak maaf salah orang. Jadi di situ tuh kayak itu momen-momen yang lucu lah, nggak bisa lah dilupakan karena itu malu banget sih. Karena banyak orang juga di situ posisinya gitu. Ya udah sih itu ya kan ya. Oke, Oh, saya enggak ada. tidak ada. Itu aja mungkin kalian masa-masa SMA itu Sama yang rata semua. Masa sama rata. paling mengesankan kalian, pengalaman kalian. Ya. Ya itu paling mengesankan ya itu. Oke, mungkin itu saja dari podcast hari ini. Potek, podcastnya teknik. Tekniknya. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.